Makanan aku sih nggak gitu asin, soalnya aku sering makan rumah. Oh, terlalu asin soalnya aku suka makan di rumah. Makan di rumah orang. Beda sama Ruben, guys. Gio makan steak, Ruben makan apa? Pare. Pare, guys. Spesifik. Saya memang suka makan di rumah Ruben. Indomie aja lauknya steak, guys. Makan steak. Bisa lihat ini rumah siapa? Rumah siapa? Udah pasti dong. Makanan buat Papio mana? Pokoknya suruh makan di luar aja lah sekarang. Gede. Masakin juga. Masakin. Wah, udah ABG masih Jadi masakin udah. juga. Tapi bedebahnya, bedebah banget mulutnya. Oh, dia kayak kaget gitu. Onyo masih makan steak. Menurut lu, emang Onyo nggak pantas makan steak? Hah? Pasti ada yang kirimin Al-Fatihah lo. Gue udah terlalu itu ya. Lu ulang tahun sebelumnya lo dikirimin santet. Waduh. Mulut Melani lemes banget. Pantes Ruben kagak mau temenan lagi sama lu. Buset. Nah, jadi kalau kalian tahu kan kemarin udah heboh lagi tuh video yang dimana Melani nyuruh Onyo, buset. Itu buat makan aja di luar, nggak usah makan sama Wendah lagi. Udah ABG. Tapi dia malah mendukung Gio buat sama Wendah makan dimasakin mulu. Ini kalau Ruben nonton ini, sama Onyo nonton ini, sakit hatinya kayak gimana, bro. Pantes kemarin-kemarin males banget ya Ruben ketemu Melani. Ternyata mulutnya sama hatinya, waduh, kayak daging kelamaan. Busuk. Butuh masukan gitu. Kalau kalian tahu kan ini banyak banget video-video yang berkeliaran mengenai stok daging steak lagi di kulkas yang katanya ini Ruben yang bayarin steaknya Gio, guys. Memang bener-bener bokondo. Modal koko cindo doang. Kita lihat dulu guys ini. Wah, ini netizen begitu marahnya sama si Melani ya. Melani, L-nya apa? Lemes apa gimana nih? Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Oke. Enggak, ini buat buah khusus. Ya Allah tetap ya Wen. Astaga. Dari dulu sampai sekarang buahnya penuh guys. Karena anak-anak suka buah dan harus makan buah kan. Yes. Jadi ini khusus Buah. untuk buah. Iya. Ya. Oke. Pantes buahnya 7 Lanjut. juta ya per Ini bulan ya. Banyak. Anak-anak suka Cemilan-cemilan, buah. sayur-sayuran aku yang gak jelas deh Nah. pokoknya makanan-makanan. Jadi wanginya tuh nggak Nggak campur. nyampur. Frozen food. Oh, Ini guys, IC ini guys. itu lengkap semuanya, gila ya. Dari atas sampai bawah semuanya lengkap guys. Iya. Wow. Makanan buat Papio mana? Katanya kamu suka bikin Papio steak, nya. suka bikin daging-dagingan. Itu daging steak. Mana? Guys. Enggak, Cici Talia juga suka Iya, steak. ini jadi Cici anak-anak Talia, Onyo juga suka. Onyo juga suka. Onyo suruh makan di luar aja lah sekarang. Gede. Janganlah. Tetap masih juga? Iya, masakan beda. Kamu masih masakin juga? Masakin. Wah, udah ABG masih Jadi masakin udah. juga. Kan tadi kayaknya si Wena sampai keceplosan ya. Kan ditanya nih, Papio mana nih? Yang katanya suka makan steak, dimasakin steak gitu. Kamu mana? Ini steaknya. Tapi Cici Tania, nah sama Talia juga suka kok. Onyo juga suka. Wah, Onyo terakhir ya dikasih ya. Ini mungkin dia udah kaget motor framing gitu. Tapi bedebahnya, bedebah banget mulutnya. Oh, dia kayak kaget gitu. Onyo masih makan steak. Menurut lu, emang Onyo nggak pantas makan steak? Hah? Kok tampangnya kayak begitu banget sih? Hah? Onyo masih makan steak? Masih dimasakin? Udah gede masak makan sendiri aja. Buset. Asal lu tahu ya. Gitu-gitu Onyo, Talia, Tania itu semua anak kesayangan Ruben loh. Anak kesayangan Wendah juga. Onyo nggak tahu ya. Disayang sama Wendah apa enggak? Kayaknya sih disayang ya. Berarti kan di sini kita bisa lihat ya. Wendah ini kayaknya orangnya oke-oke aja. Yang jahat, jahara, dan toksik itu memang lingkungan sekitar Wendah. Masa kayak Melani ini kayak dukung Papio banget, tapi jelek-jelekin Onyo banget sih. Masalah makanan aja diatur-atur, buset. Gedek banget liatnya, gedek banget tuh Mel. Itu kalau Gio sekali makan berapa tuh steaknya? Kayaknya nggak mungkin satu deh dia nih. Dua kan? Aduh, rugi bandar lah kita lama-lama ini. Aduh. Apalagi Gio kalau makan steaknya 2. Nambah ya. Ini masalahnya kan ini kan kaget-kagetnya steak kan mahal ya. Jangan-jangan Ruben yang bayarin semua ini. Buset, jadi di dalam kalau memang Ruben bener ya, dugaan Ruben yang ikut bayar steaknya, di dalam tubuh Gio ada rezeki nafkah dari Ruben. Buset, Ben, lu udah nafkahin pacar mantan bini lu, Ben. Malu nggak sih Mokondo, Ben? Modal kuku cindo doang, Ben. Lu. Ini kayak, ini kalau komennya ya, ada yang gede banget, guys. Maksudnya apa coba Melani ngomong kayak gitu? Dia kenapa ya? Wah, udah ABG masih dimasakin juga lah. Let's go, udah tuwir gini masih dimasakin sama emak, bro. Ya namanya emak kita, bukan emak lu. Iri doang lu.
Dia nanyain makanan buat CEO, tapi malah minta Onyo makan di luar. Buset, kayak pembokat. Buset, pembokat aja makanannya di dapur. Onyo disuruh di luar, guys. Buset, lebih parah dari pembokat. Buset, Melanie. Punya Ruben buat beli makanan Gio gitu. Dan Wewen langsung bilang, enggak, Cici Tania juga suka. Onyo juga suka. Enggak malu makan dari jatah uang Ruben sih lo, si CEO. Mana malunya, dia udah nggak tahu malu, guys. Ini ada yang bilang nih, tapi Sarwena di sini masih baik sama Onyo dan membela walaupun Melanie bilang disuruh makan di luar. Wenda langsung nyeletuk, janganlah, ini makanan Onyo juga. Bener. Berarti memang Wenda ini mungkin dalam hatinya baik, tapi emang lingkungannya aja yang toksik gitu. Lingkungannya semuanya kayak setan gitu. Terasa ikut-ikutan gitu. Makanya Wenda juga jadi lingkungan setan gitu. Kita pengen ikutan. Gitu guys, gitu. Gila, daging stick dimakan Gio tapi klaimnya belanja ke Ruben. Audit memang harus dilakukan, bener tuh. Mau kondo, modal kuku cindo. Gak tau malu ya, gitu. Ya, makanya Ruben minta transparansi. Ini kok banyak banget nih dogi. Apalagi kan ada ya perawatan dogi itu 9 jetong gitu. Jangan-jangan selusupin tuh doginya makanan stick. Piaraan maksudnya. Lo piaraan yang mana nih, gitu. Yang dogi apa yang dongo? Kita nggak tahu juga ya, buset. Kan ada tuh piaraan dogi sampai 9 juta ya. Wah, ini Ruben ngelihat ini parah sih, katanya temenan sama Ruben. Tapi anaknya Ruben digituin. Ih. Kalian lihat Papio lagi makan steak, guys. Ini, makan mie plus steak. Oh, makan Indomie aja lauknya steak, guys. Bahagia banget. Oh, nih guys, makan steak. Akhirnya bisa makan. Mantap banget. Kalau kita makannya apa? Indomie lauknya apa? Telur. Indomie goreng 1, telurnya 2 biar kenyang. Plus nasi lagi, buset. Ini kalau kita bisa lihat, ini rumah siapa? Rumah siapa? Udah pasti dong. Rumahnya Ruben yang dibeliin buat Sarwenda dan anak-anaknya gitu. Makan steak sekali makan nih, steaknya ada berapa? 2, bener guys, 2 guys. Tapi kalau kita lihat dia makan mulu di rumahnya Ruben, guys. Atau biasa aja? Ini juga makan? Enggak, maksudnya kamu lebih suka yang tipe lebih asin atau enggak? Karena kalau aku tuh nggak begitu suka asin. Maksudnya Makan asinnya udon ya dia biasa aja gitu loh. Tapi biasanya kadang kalau menurut aku udah pas, orang-orang kalau yang suka micin tuh menurut mereka kurang asin gitu. Makanan aku sih nggak gitu asin, soalnya aku sering makan rumah. Oh, jadi dia dimasakin, makan udon, daging sapinya itu dimasakin Wenda. Nah, dia cerita, asin nggak? Oh, nggak terlalu asin, soalnya aku suka makan di rumah orang. Begitu ya? Oh, aku juga nggak apa-apa kok. Soalnya hobi aku juga makan di rumah orang. Di rumah kamu. Tapi dibayar nggak nih? Agak bayar kan dulu. Gampang, bilnya masuk ke tagihan bulan depan. Dan suami bagaimana nih, pertanyaan kita ya gitu. Ternyata emang si Gio ini hobinya tuh makan di rumah, guys. Rumah orang mungkin ya juga ya. Minum kopi juga sukanya di rumah ya. Di rumah orang. Di rumah orang, maksudnya di rumah hewan gitu. Oh ya udah, berarti sama. Kalau orang yang selalu makan luar, jarang makan masakan rumah, pasti lidahnya mau yang lebih asin. Kenyang lagi ada yang ya udah yang tinggi kan gitu. Iya. Beda sama Ruben, guys. Udah ya, 2 kali berendam. Gio makan steak, Ruben makan apa? Pare. Pare, guys. Kalau memuji, enak yang enak. Terus ada kering gitu, apa kayak yang kering emang. Jujur, enak nggak? Jangan sekarang. Enak. Resep ala Ben. Waduh, ini kita bisa lihat ya, ini Ruben makan pare, Gio makan steak. Pantes kaya Ruben. Dia makan aja nggak aneh-aneh, nggak harus steak gitu. Ini pacarnya Wenda makan harus steak ya. Ini ada yang bilang, ini sebenarnya yang CEO mana sih, yang makan daging apa yang makan pare pahit? Ada yang tahu nggak netizen? Waduh. Ini CEO makan di rumahnya Ruben terus ya, bener juga kan dia bilang hobinya memang makan di rumah. Mungkin ada lanjutannya nih, mungkin ya di rumah orang atau spesifik. Saya memang suka makan di rumah Ruben. Spesifik. Makanya di rumah Ruben mulu. Hidup sama Ruben diratukan, pacaran sama Gio malah merajakan Gio. Wah iya ya, Wenda waktu sama Ruben diratukan ya. Sekarang Wenda malah merajakan CEO ini ya. Buset. Gio nggak cinta sama Wenda yang cinta. Seperti kata Papio ya gitu. Soalnya Wenda ini spesial ya. Jende gadis gitu katanya guys. Kayak nggak ada duit, aslinya duitnya banyak. Versus yang sok banyak duit, aslinya nggak ada duit.
Wadidaw. Tapi kan kemarin Ruben juga ulang tahun guys gitu. Waktu ulang tahunnya sayangnya anak-anaknya nggak datang, bahkan tidak ada ucapan dari anak-anaknya di story kayak di mana kayak. Harusnya kalau ucapan dari anak-anaknya kayak video ke bapaknya, pasti bapaknya udah pasti posting tuh di IG-nya. Nah sayangnya kemarin nggak ada, sedih banget sih gitu. Tapi untung ada Unyu dan teman-teman Ruben yang lainnya yang bukan Melanie ya, terus yang ikut merayakan birthday-nya Ruben kemarin. Bersyukur lo masih ada yang kirimin Al-Fatihah lo. Gue udah terang itu ya. Lo ulang tahun sebelumnya lo dikirimin santet. Waduh. Ya. Wah. Kalau ini lo dikirim Al-Fatihah, bersyukur lo. Beda lo. Itu gue udah transfer ya uang kue sama uang itu ya, nasi kulit. Sumpah buncit perut lo. Aku dikasih sama dia. Aku dikasih sama dia kue. Terus dikasih nasi kulit. Oh my god, mewahnya. Mewah. Sama ditambahin air. Tambahin air ya Allah. Ditambahin air loh. Gue siram air mawar. Buset, waduh Igun. Ini dia bilang bersyukur tahun ini gue kasih Al-Fatihah, tahun-tahunnya dikasih santet. Tapi kayaknya Igun ini tahu banyak deh dia ya. Berarti tahun-tahun sebelumnya Ruben itu dikutip ya, itu dikasih santet sama siapa tuh? Ya ini ada yang bilang Igun tahu banyak fakta tapi dia memilih diam, benar-benar sahabat yang baik, keep privacy, ya kan? Jadi sebenarnya kan Ruben ini juga cerita kayaknya ke Igun deh. Dia kena santet dari mana gitu. Dicurigai ya gitu. Igun kalau ngomong suka bener, ya memang bener. Buktinya sekarang Ruben sehat gitu. Kemarin-kemarin sakit mulu. Kepalanya, hatinya, dompetnya. Sakit seluruh tuh. Igun tahu cerita semua yang dilalui Ruben, makanya dia bisa perhatian sama Ruben. Bener. Soalnya katanya update lagi nih, kalau Ruben ini mau ketemu anak-anaknya itu katanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bahkan katanya ada syarat yang tidak boleh anaknya nginep di rumah Ruben. Wah, sedih banget, coy. Dengan catatan ya anak-anak nggak nginap, terus mobil harus bersih, bla 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 bla. Aku sudah sampaikan juga ke Ruben. Udah. Nah, aku nggak tahu kenapa sampai akhirnya ini jadi viral begini terjadi. Sebetulnya Ruben itu udah pada tahap pasrah. Kadang-kadang waktu bulan puasa kalau kita habis sahur dia nggak tidur lagi, nunggu sholat subuh tuh suka ngobrol sama aku kan. Ya sudah kok ini ujian dulu. Ya mudah-mudahan doain aja dimanapun anak-anak nggak bakal bisa mereplace lu sebagai bapaknya. Saya bilang gitu. Iya kak, ya sakit kak. Aku bagaimana aku kalau kangen sama anak-anak sampai dia pergi ke panti asuhan. Dia cerita tuh waktu itu. Ya, aku betul. Kak sekarang kalau aku rindu sama anakku, ya udahlah, aku pergi aja ke panti asuhan. Wah, jadi kalau sekarang Ruben kangen sama anak, makanya dia sering banget ke panti asuhan gitu. Karena kalau dulu itu anak-anaknya tuh yang pertama nggak boleh nginep di rumahnya, yang dari sini ya, video ini ya. Ya mobil harus bersih, ya itu kan wajar lah gitu. Tapi masa nggak boleh nginep di rumah bapaknya, coy? Itu tuh udah dipenuhi semua sama Ruben dan bahkan masih nggak dapat izin juga. Kan sedih banget lah. Sebetulnya sudah pernah katakan juga ke Wenda. Tapi alasannya Wenda, aku nggak mau kak, anak aku nggak mau. Kalau mau, ke Ruben ya WA sendiri ke anaknya. Itu kan sudah dilakukan, gitu kan ya. Kadang-kadang mungkin anaknya nggak pegang handphone, mungkin nggak balas. Akhirnya nggak jadi ketemu. Anak-anak saya pun mau main ke rumah saya, silakan. Tapi mau ada mereka, tidak ada mereka, kamar mereka ada. Ada. Pernah datang tapi? Oh siapa? Anak Tania enggak pernah. Belum pernah. Oh kan, nggak pernah datang, belum pernah. Sedihnya jadi Ruben. Di sini katanya udah pernah dikasih tahu Wendah juga ya. Pokoknya anak-anak harus datang lah gitu, ataupun gimana. Tapi Wendahnya bilang nggak mau ya, anak-anaknya nggak mau. Kalau mau ya Ruben ngechat sendiri ke anaknya, dan memang dilakukan sama Ruben. Ruben ngechat sendiri ke anak-anaknya. Masalahnya kita nggak tahu apa yang diomongin Wendah ke anaknya, guys. Siapa tahu selama ini anaknya nggak boleh main HP. Cuma boleh main HP waktu Sabtu sama Minggu doang. Pas anaknya ngecek HP Sabtu Minggu, ya udah telat. Mungkin anak-anaknya pengen, oh papa ngechat aku mah. Mama mau nggak anterin aku ke rumah papa? Nggak mau. Jalan aja sendiri sono. Jangan-jangan begitu. Mama nggak bisa, nggak ada waktu gitu. Apa kayak gitu. Jadinya anak-anaknya nggak punya kesempatan buat ketemu bapaknya. Gini kita nggak tahu aja ya, aneh juga nih soalnya. Dan Minola pun kemarin juga bilang ada kata-katanya syarat yang diajukan oleh diduga Wendah ya waktu mau ke ulang tahunnya Ruben. Nah syaratnya apa aja nih? Kalau di komen ada yang bilang syaratnya pasti harta dan duit. itu kan sudah pasti dong. Apalagi yang dimauin kalau bukan harta dan duit loh.
Pasti karena isi otaknya ya cuman itu. Mungkin nambah uang syaratnya. Waduh, ya mungkin juga ya. Tapi kita nggak tahu juga ya gitu. Teori konspirasi dari netizen aja. Gila ya, nggak ada rasa kasihan sama mantan suami sampai-sampai penyakitnya disebarluaskan. Padahal belum tentu benar. Seandainya benar pun seharusnya dia merasa iba. Tapi yang dilakukan malah nyari bukti ya untuk membenarkan suaminya penyakitan gitu. Waduh, ada ya anak dijadikan bisnis. Wah, penasaran apa syaratnya? Serahkan 200 juta dulu baru boleh begitu. Ya kan gitu. Karena mungkin live-nya sepi karena yang beli ya. Walaupun yang nonton rame gitu. Dulu Maya Estianti nggak boleh diketemu anak, sekarang RL lu sama Maya semua. Aku bilang nggak usah rebutan anak-anak, baik-baik nanti anaknya kalau sudah dewasa pasti nyari ayahnya. Contohnya udah ada RL Dul gitu yang masih kecil. Sekarang maunya sama Bunda Maya. Oh nikah lagi masih bisa punya anak. Yang penting warisan sama Tania sama Bunda. Tapi nggak gitu juga guys. Masalahnya anak ini nggak bisa balik lagi kan. Ayah itu pengen banget menghabiskan waktu sama anak-anaknya atau mengajarkan anak-anak hal yang baik dengan prinsipal dari ayahnya gitu. Berbagi momen bersama lah. Tapi ketika nanti anak-anaknya gede, ya kita semua yakin ya, mungkin 90% yakin bahwa anak-anaknya kalau di jalan yang benar, ya pasti akan kembali ke Ruben gitu. Karena mungkin nanti udah dewasa dikit, anaknya tahu, oh ternyata selama ini ada yang nilep duit papa gue gitu. Ternyata selama ini si itu makan di rumah gue, bokap gue yang bayar gitu. Seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Masalahnya Wendah ini diduga takut juga kalau diaudit guys. Tapi dulu dia orangnya pengen, waktu di Cherry Bell, waktu dipecat, dia minta slip gaji sama minta diaudit. Habis itu dia dipecat katanya guys. Emang kemakan omongan sendiri. Pas ada gaji, aku minta ininya, transparansi. Apa aja yang udah kita kerjakan, apa aja gajinya itu wajar dong ya. Terus dikeluarin. Wih. Nah kan, kalau Ero bisa memberikan transparansi mengenai pekerjaannya dan honornya sama kamu, kenapa kamu tidak bisa memberikan transparansi Malu dia. tentang pengelolaan keuangan kamu kepada dia? Kan dia yang susah-susah kerja, kamu hanya tinggal minta-minta saja. Wajar kan? Kan kamu yang bilang. Diminta transparansi pengelolaan keuangan malah larinya ke rumah lah, lari ke pinjol lah, lari ke debt collector lah, lari ke HIP lah, lari ke perselingkuhan lah. Mau utang dia seumur hidup, mau penyakit dia seumur hidup, urusan kau sudah tidak ada dengan itu, kau sudah bercerai. Urusan kamu adalah pertanggungjawaban. So kamu hanya mau minta-minta saja, tidak ada pertanggungjawabannya. Kau pikir RO itu orang apa? Orang sinting ya? Apalagi sekarang kamu sudah punya pacar baru. Ya RO harus memastikan bahwa uangnya tidak disalahgunakan. Itu kan wajar ya? Wajar. Pekerjaan pacar kau juga tidak jelas apa? Ya wajar lah kalau RO mulai khawatir. Sudah kamu Bener banget Bu. Namanya RO orang apa? Orang sinting. Emang musuhnya Sarwendah apa? Jejak digital. Kadang kita nggak perlu mengcounter omongan Wendah sendiri yang dulu-dulu. Yang akhirnya menjadi musuhnya dia sendiri, yang membuka kebusukannya dia sendiri, kebutuh masukannya dia sendiri gitu loh. Waduh. Dia bilang dia kejebak sama statementnya sendiri. Ya makanya Wendah musuh utama jejak digital sendiri, bener gitu. Mungkin dulu RO tidak mempermasalahkan karena masih suami istri. Sekarang udah bercerai, harus ada transparansi, bener ya. Mungkin dulu RO mau berapa harga anak sekolah 65 jetong, mau biaya makan 100 jetong nggak masalah. Mau dikorupsi sama bini sendiri nggak masalah, karena bini sendiri kan, bodo amat lah. Tapi sekarang kalau tiba-tiba 200 jetong, mikir ini selain anak gua, bini gua, yang makan di rumah itu siapa lagi nih? Kok ada banyak bener ya, ada makan steak, gua aja cuma makan pare nih gitu. Gua makan hemat-hemat, pantas gua bisa beli rumah 11 miliar gitu. Ini tiap hari makan steak, 2 steak, weh, boncos juga nih. Nah, makanya memang bener harus ada transparansi. Wendah sendiri yang waktu di Cherry Bell minta transparansi katanya, tapi dia dipecat gara-garanya katanya. Tapi dia sendiri diminta transparansi, masih dihitung mulu. Takut apa gimana nih? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah mengenai CEO yang hobi makan di rumah. Nah, di rumah Ruben. Kalian suka dengan video ini, dengan sesuatu lebih, ada link Saweria di bawah atau dari Super Tank aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya guys ya. Sampai jumpa lagi. Bye.